وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Pada bacaan wajaa ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Maka panjang huruf ja 4 harokat. Wajaa min aqsa, di sini min aqsa. Pada lafal min ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Maka apabila kita dapati ada nun mati bertemu hamzah, maka kita namakan dengan izhar halqi. Aqsa. Kemudian di sini ada bacaan qalqalah, yaitu huruf qafnya memantul. Aqsa, jangan sampai aqsa, tapi aqsal madinah, aqsal madinati, ya, aqsa. Kemudian pada lafal sol di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca, yaitu bertemu dengan huruf mim, yang mana mim termasuk huruf qamariyah. Kemudian pada lafal madinati di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan ya sukun yang didahului dengan huruf kasrah. Rajulun yas'a, ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu cara membacanya masukkan tanwin ke huruf ya sambil ditahan gunnahnya. Rajulun ya, rajulun ya, rajulun yas'a. Kemudian pada a ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Qala ada fathah bertemu alif, kembali lagi mad tabi'i. Ya sama mad tabi'i. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Di sini ada qaumi, ada bacaan lin, yaitu qaumi. Kemudian di sini alif tidak kita anggap, langsung kata ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ada ra yang tebal, yaitu ra tafkhim, mursalin. Kemudian pada lafal lin ada bacaan mad arid disukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pada bacaan ittabi'u, nah, ini bagaimana cara membaca huruf ini? Ini kan tidak ada harokat. Caranya adalah kita melihat huruf yang ketiganya. Di sini huruf pertama tidak ada harokat, kedua ada harokat ta, yang ketiga kasrah. Apabila harokatnya nanti kasrah, ya di sini namanya rumus untuk fi'il mudhari'. Maka di sini caranya adalah kita lihat. Kalau dia kasrah maka nanti hamzah di sini kasrah. Kalau dia dhammah nanti dia dhammah. Kalau dia fathah nanti dia tetap kasrah. Maka di sini ittabi'u, bacanya bukan attabi'u tapi ittabi'u. Kemudian ittabi'u pada lafal au ada mad tabi'i, yaitu adanya dhammah bertemu dengan waw sukun. Alif di sini tidak kita baca. Kita panjangkan 2 harokat. Malla, malla bukan lagi manla tapi malla. Di sini ada hukum tajwid berupa idgham bila gunnah atau idgham ma'al gunnah, dan idgham di sini idgham kamil, yaitu apabila ada nun mati bertemu dengan lam, maka suara nunnya hilang mengganti menjadi suara lam, yang mana nunnya masuk kepada lam dan hilang nunnya menjadi malla. Kemudian pada la ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Yas'alukum ajra, pada mim mati bertemu hamzah ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika adanya mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Pada saat ini kita ada mim mati bertemu dengan hamzah. Ajrawa, di sini aj ya pada lafal jim, yaitu qalqalah. Di sini ada bacaan qalqalah,
yaitu bacaan kolkol. Apa artinya? Kolkol artinya memantul, maka kita harus mantulkan. Kemudian rawwa, di sini ada idgham bi gunnah, yaitu sama sebagaimana sebelumnya. Idgham artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yaitu tanwin kepada huruf waw. Bi gunnah artinya dengan gunnah, ditahan. Ajrawa. Kemudian wahum muhtadun. Mim mati bertemu mim, yaitu ada hukum bacaan idgham mimi. Cara membacanya, mim mati yang pertama masukkan kepada mim kedua dan ditahan. Wahum muhtadun. Kemudian pada bacaan dun ada bacaan mat arid disukun, yaitu mat yang terjadi di akhir bacaan ketika kita waqaf, yang mana pada huruf sebelum akhir ada huruf mat. Di sini ada bacaan muhtaduna karena kita waqaf, nunnya menjadi sukun, dan sebelum nun kita sukunkan ada huruf mat. Maka yang awalnya muhtaduna itu dun 2 harokat, maka di sini kita nanti boleh membaca 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6 harokat. Muhtadun itu kalau kita panjangkan 6 harokat. Kalau 2 muhtadun, 4 muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Pada bacaan wa ma ada bacaan mat tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harakat. Ma liya la a'budu. Pada bacaan la a'budu ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, yaitu di sini huruf alif. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita panjangkan atau kita namakan dengan mad jaiz munfasil, panjangnya 4 harokat. La a'budu. Kemudian pada lafal a'budul ladzi, nah, di sini langsung ke huruf lam karena di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca. Langsung ke huruf yang ketiga, yaitu berupa huruf lam yang ada yang ketiganya, maka ditandai dengan tasydid. La a'budul ladzi pada lafal alladzi, yaitu di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya 2 harakat zi. Kemudian fatarani, sama di sini ada mad tabi'i lagi pada lafal ni, yaitu ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Ya, ra di sini ra yang tebal. Wa ilaihi turja'un. Pada lafal laihi itu ada bacaan lin. Di sini hukum tajwid apa? Bacaan lin, yaitu berupa ada fathah bertemu dengan huruf ya, yang mana ya termasuk huruf lin. Turja'un. Nah, di sini ra tafkhim atau ra tebal, yaitu ditandai dengan ra yang sukun didahului dengan huruf dhammah. Ja'un. Kemudian pada lafal un, di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf disebabkan karena ada sukun arid. Sukun arid itu sukun yang dia bukan asli. Contohnya adalah nun mati, ya, nun di sini kan kita matikan menjadi nun yang sukun. Padahal awalnya turja'una. Nah, ini namanya sukun yang kita sebabkan karena waqaf, kita namakan dengan sukun arid. Maka kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh 6 harokat. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi anihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Pada bacaan a'attakhidhu min dunih, hati-hati dalam pelafalan zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai, jangan dibaca a'attakhizu tapi dia zu. Kemudian min dunih ikhfa hakiki, yaitu ditandai dengan adanya nun sukun bertemu dengan dal. Ya, min du. Cara membacanya adalah nunnya kita samarkan ke huruf dal,
Kemudian di sini ada mad tabi'i, maaf ya, lewat, yaitu duni. Ya, ada mad tabi'i ditandai dengan ayat dhamma bertemu waw. Kemudian min dunihi alihatan. Di sini ada mad silah tawilah, yaitu ditandai dengan adanya hak dhamir yang datang setelahnya hamzah. Maka di sini panjang mad silah tawilah sama sebagaimana mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, yaitu 4 harokat. Ditandai dengan tanda ini yang berbentuk seperti ini adalah ya. Ya, ya sukun. Di sini ada tanda seperti ini menandakan panjang. Anihatan. Kemudian pada bacaan ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Tan iya. Nah, maka di sini tan ada hukum tajwid berupa izhar halqi, yaitu suaranya harus jelas. Alihatan tidak ditahan, tidak alihatan ya. Kemudian yuridnir rahman, pada lafal in bertemu ya, maka nunnya tidak kita anggap, maka di sini diwarnai dengan abu-abu yang artinya langsung masuk ke ya. Maka hukum tajwidnya yaitu, maaf, di sini idgham bi gunnah. Ya, salah menulisnya, bukan bila gunnah tapi idgham bi gunnah, yaitu nunnya kita masukkan ke ya. Nah, idgham bi gunnah di sini yaitu karena bertemu dengan huruf ya, maka dia idghamnya idgham naqis. Ya, maka cara membacanya ya langsung masuk ke ya sambil dimasukkan ke rongga hidung. Yuridnir rahman. Kemudian pada lafal dal di sini ada qalqalah, yaitu cara membacanya jangan yuridnir rahman, jangan ada tambahan hamzah, tapi dia yuridnir rahman, yuridnir, nah seperti itu. Kemudian nir ra tebal tafhim, rahmani pada lafal ha yang sukun, yaitu mengalirnya nafas kita karena ada sifat hamznya. Rahman ya, rahmanu. Pada ma yaitu ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif, bidurrillah. Kemudian di sini ada idgham bila gunnah yaitu adanya tanwin bertemu dengan lam. Maka caranya adalah kita masukkan tanwinnya ke lam tanpa ditahan ya, bila tanpa dengan gunnah. Bidurrillah. Kemudian la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, tughni anni. Pada lafal ghain yang sukun tidak boleh memantul, tidak boleh tughni anni, tapi dia la tughni anni. Kemudian pada lafal an, nah itu ada bacaan gunnah, yaitu cara membacanya kita tahan dulu suara n-nya, an 2 harakat, kemudian ni ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya, syafa'atuhum. Nah di sini ada mad tabi'i lagi, adanya fathah bertemu alif. Kemudian di sini ada bacaan izhar syafawi, yaitu ditandai dengan adanya mim mati bertemu dengan shin, yang mana ketika ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka ada izhar syafawi. Kemudian syai'a, pada lafal syai'a lembutkan ya-nya, jangan sampai putus, jangan syai'a, tapi dia syai'a, jangan ada pantulan. Tapi dia syai'a. Kemudian awwa ada hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya tanwin bertemu dengan waw. Caranya adalah kita masukkan langsung tanwinnya ke waw dan kita tahan gunnahnya. Syai'an wala. Kemudian wala ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i, yunqidhun. Di sini nun mati bertemu qaf yaitu ikhfa hakiki ya. Caranya adalah kita samarkan suara nun ke qaf, ya, langsung ke qaf. Kemudian qidhun, zu hati-hati jangan sampai dibaca dengan zu, jangan pakai zai gitu ya, tapi pakai zal. Dzun ada bacaan mad arid lisukun, yaitu panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.